Jumpa lagi kita di acara Lintas Nusa untuk sesi bulan Mei 2021. Di sini hadir saya, Robi Sunata, dan Bang Fitro dari Bangka Belitung. Dan kita hari ini akan menghadirkan, wah ini pemain tingkat dunia nih. Kalau saya tingkat akhirat. Bang Yanuardi Syukur, beliau adalah, sependek ingatan saya, beliau adalah salah satu pendiri dari Rumah Produktif Indonesia, kalau nggak salah ya. Tapi nanti Pak Yanuardi Syukur sendiri akan menjelaskan, tapi yang akan dipandu oleh abang saya nih, senior juga, Bang Fitro dari Bangka Belitung. Jadi tema kita untuk pertemuan yang kali ini adalah mengenai, mungkin lebih cocoknya mengenai RPI dan bagaimana menjadi produktif selama pandemi kali ya. Iya. Kurang lebih begitu. Yeah. Oke, tapi silakan dikembangkan oleh Bang Fitro. Jadi kita akan ngobrol panjang dan seru bersama Bang Yanuardi Syukur. Silakan Bang Fitro. Ya, baik, terima kasih Bang Robi. Selamat sore yang viewer Negeri Rempah. Kali ini memang kita ingin berbagi cerita dengan Mas Yanuardi. Mungkin Mas Yanuardi mungkin langsung bisa cerita nih komunitas dan aktivitas yang ada di Rumah Produksi Indonesia. Langsung saja. Ya. Terima kasih Bang Fitro, Bang Robi, Mas Bram. Saya merasa sangat senang ini dan merasa terhormat bisa sharing nih di acara ini. RPI itu pertama kali dibentuk ya pada bulan Maret 2020. Jadi di bulan ketika pandemi COVID-19 mulai hadir di Indonesia, setidaknya itu. Kira-kira sekitar 2 minggu setelah Pak Jokowi menyampaikan bahwa ada penderita COVID di Indonesia yang berasal dari kota Depok, tempat saya tinggal nih sekarang. Nah, jadi ketika itu kan kita diminta untuk stay at home ya, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah. Lantas kalau kita di rumah saja, sedangkan di rumah itu kita tidak produktif, maka sia-sia saja nih kita di rumah saja. Maka terbetiklah semacam ide gitu ya, bahwa kita kembangkanlah satu kata yang paling banyak dibicarakan orang di dalam dan luar negeri di masa pandemi itu, yaitu kata produktif. Jadi kita kemudian mengangkat, berarti rumah-rumah kita masing-masing ini harus produktif dalam berbagai hal. Dan ini kemudian menjadi satu gerakan menyebar di mana-mana, ada cabangnya di mana-mana ya, dan kita bawa satu ikon Indonesia gitu. Jadi ini satu gerakan yang berbasis pada orang Indonesia dimanapun dia berada. Kira-kira seperti itu. Ya, ini menarik ya. Di awal-awal kita memang dibanjiri oleh informasi, infonya bersumber dari Wuhan. Jadi rumit, ketakutan itu diawali dan orang yang mengakses internet ini, walaupun penetrasinya luar biasa, kalau Indonesia ini kalau nggak salah 75% penetrasi internetnya pengguna semua nih. Nah, bagaimana memanfaatkan kanal-kanal informasi yang di tahap awal pandemi ini, Mas Yanuar? Di awal itu kita menggunakan jejaring WhatsApp ya. Karena WhatsApp ini adalah media yang paling banyak dipakai oleh orang Indonesia, maka kita pakai WhatsApp untuk menyebarkan informasi. Misalnya di awal kegiatan kita bentuk atau kita buat semacam diskusi ya, diskusi menggunakan WA. Jadi narasumbernya itu mengetik langsung di WA. Ada waktu itu yang dari luar negeri, dalam negeri, mengetik dengan WA itu. Lama-lama kemudian kita jadi paham, ada teknologi yang namanya Zoom. Kemudian kita juga pakai Zoom untuk itu gitu. Tapi Zoom kan waktu itu awalnya kita pikir susah juga ini karena perlu harus bayar dulu kan untuk bisa dapat Zoom yang panjang. Akhirnya waktu itu kita pakai yang 40 menit.
Kemudian kita dapat ini juga peluang untuk itu ya. Jadi Zoom dibuat dan ada lagi peluang lain yaitu kita punya Google Meet. Ada Google Meet yang tidak terbatas itu waktunya, mau 24 jam juga bisa. Jadi dari itu kemudian kita pakai untuk diskusi. Jadi lebih banyak kegiatan RPI itu selama awal sampai sekarang lebih banyak pada literasi dan edukasi. Misalnya kita melakukan literasi tentang kesehatan mental. Jadi di RPI ini kan ada psikolog, ya kan, ada juga dosen kesehatan, ada juga dokter, dokter umum sampai dokter spesialis, ada juga di dalamnya perawat, ada bidan dan lain sebagainya. Di situ kita kolaborasikan ini dari sekian banyak ini untuk sharing mengenai kesehatan mental. Salah satu programnya misalnya adalah untuk semacam trauma healing ya. Jadi ada banyak sekali orang yang sharing kepada tim kita itu berkaitan dengan problem mereka. Ada yang mau cerai, ada juga yang pengen bunuh diri misalnya di salah satu kota di Indonesia ini karena dia stres gitu di masa pandemi ini. Kemudian ada juga yang stres karena tidak punya uang dan lain sebagainya. Nah, program kesehatan mental itu satu bagian saja dari sekian banyak program produktifnya di RPI. Ada program penulisan, ada diskusi internasional, misalnya sampai konflik Israel-Palestina yang baru-baru ini, atau misalnya kasus bom di Makassar kemarin, karena anggota RPI juga cukup banyak di kota Makassar. Ada juga tentang pendidikan misalnya, kita buat semacam seminar nasional yang di situ teman-teman ada yang dosen, ada yang guru, yang mungkin sebelumnya ada juga yang belum pernah presentasi gitu ya, akhirnya kemudian dapat kesempatan untuk presentasi dan nanti akan diprosidingkan gitu. Nah, itu beberapa kegiatan yang coba kita kembangkan. Selain ada juga penerbitan buku ya yang belum menulis sama sekali, akhirnya kemudian bisa menerbitkan bukunya. Jadi WhatsApp adalah media yang paling banyak kita pakai di Indonesia ini karena itu media yang paling mudah dan nyaris semua orang Indonesia ini pakai WA ya, kecuali mungkin beberapa waktu lalu ketika ada informasi bahwa Turki juga punya media sosial baru, kemudian ada sebagian kita yang berbondong-bondong ke situ gitu. Tapi kemudian saya lihat WA masih menjadi primadona dalam berbagai kegiatan kita. Jadi WA kita pakai, Bang Fitro. Ya, ini mungkin karena interaksinya lebih mudah ya. Dan kalau kita melihat bahwa ada istilah digital native itu yang membuat hanya terseleksi orang-orang yang cakap digital saja mungkin. Nah, kalau WhatsApp ini ibu-ibu juga bisa. Tapi persoalannya ya bagaimana membangun konten ini atau menggiring konten sehingga kita fokus ke kesehatan, tetapi juga ada yang ingin, saya rasa kalau nama rumah produksi itu ada yang ingin produktivitas yang ingin disasar gitu. Nah, bagaimana ini semua orang trauma mungkin ya di tahap awal. Tetapi kalau dengan dia beraktivitas atau membangun kreasi mungkin traumanya itu berkurang dan tidak fokus pada kesehatan itu gitu. Nah, kontennya, isi diskusinya itu pastinya menarik ini, Mas Yanuar. Ya, jadi saya memahami bahwa manusia itu makhluk sosial ya, homo socius yang kita pelajari juga. Dan ciri dari ketahanan manusia adalah ketika dia berkelompok. Jadi ketika manusia itu sendiri-sendiri aja mengurung diri, stay at home sendirian gitu ya, nggak ada teman ngobrolnya, nggak ada teman sharingnya, maka dia nggak akan survive. Maka dia perlu teman. Jadi kita bangun pertemanan itu gitu. Nah, dengan konten ini kita sesuaikan sama kepakaran yang ada. Jadi di RPI itu bagi yang pakar di bidang kesehatan, maka kita minta untuk dia sharing berkaitan dengan kesehatan. Tadi misalnya kesehatan jiwa, ada juga waktu itu tentang kandungan, karena ada juga dokter kandungan gitu, dia sharing tentang kandungan. Ada juga misalnya yang aktif dalam bidang kepenulisan, ada yang nulis cerpen, ada yang nulis novel, dan lain sebagainya. Mereka sharing mengenai penulisan itu. Ada juga yang concern pada pendidikan, misalnya pendidikan dasar sampai pendidikan luar sekolah ya, PLS, itu juga dia sharing tentang itu. Ada pengurus RPI itu yang ketua RPI ya di salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang konsen sekali dalam menyebarkan
atau memberantas buta aksara di daerahnya. Jadi di masa sekarang ini ketika kita pakai WA, kita sudah anggap orang udah pada melek huruf semua. Ternyata di beberapa daerah masih banyak yang belum bisa baca gitu, paling tidak membaca, menulis, berhitung gitu. Nah itu juga ada pengurus kita. Jadi dia sharing tentang itu, dan ada juga yang sharing juga berkaitan dengan sejarah, dengan politik. Jadi prinsipnya ini organisasi yang kita dirikan sebagai bentuk sharing gitu antara kita sebagai makhluk sosial, agar kita sama-sama eksis, sama-sama tidak ada yang saling meninggalkan. Satu lagi yang kita lakukan adalah dengan membuat gerakan sosial dalam bentuk bantuan kepada daerah-daerah terutama yang kena bencana. Misalnya ketika terjadi gempa bumi di Sulawesi Barat, di Mamuju, RPI itu mengirimkan juga bantuan dari RPI terdekat ya, RPI Sulawesi Selatan, kita galang dana. Waktu itu kita dapat tidak begitu banyak, sekitar 20 juta lebih gitu. Itu juga berkolaborasi dengan salah satu lembaga Indonesia di Adelaide, di Australia. Mereka mempercayakan ke kita. Ini juga sesuatu yang menarik ya, ini lembaga baru, tapi kita bisa dipercaya oleh komunitas luar. Ketika ada bencana, misalnya banjir di Kalimantan Selatan, itu juga kita kumpulkan dana. Ada lebih dari 10 juta kita kirimkan ke sana. Bahkan ada satu sekolah bagus juga di Depok ini yang mengirimkan juga bantuan. Dan itu dana dari anak-anak gitu. Anak-anak kumpulin duitnya, kemudian mereka salurkan lewat RPI, dan kita salurkan untuk membantu saudara-saudara di sana. Begitu juga ketika terjadi bencana di Sulawesi Utara ya, banjir juga. Dan terakhir itu untuk kasus di NTT dan NTB, RPI juga turut membantu. Jadi ini gerakan bersama untuk saling peduli, kira-kira seperti itu, sesuai dengan kemampuan kita. Bisanya kita sharing masalah kesehatan, sharing tentang itu. Menulis, kita sharing tentang itu. Yang bisa tentang sejarah, yang bisa dengan uangnya. Yang bisa punya skill misalnya dalam buat video, dia bikin video, bikin flyer. Jadi sekian banyak ini kapasitas yang ada, ini coba kita sinergikan. Tujuannya agar kita sama-sama produktif gitu di bidang masing-masing. Kira-kira itu Bang Fitro. Ya, wah ini jadi makin menarik ini soal berjejaring ini. Ada di Sulawesi tadi, ada mungkin kasusnya atau bencananya di luar dari Sulawesi, tapi dibantu dari orang luar Sulawesi. Semenjak berdiri ini, kira-kira jejaringnya udah berapa kota atau berapa provinsi yang ini kelihatannya ini nuansa rempahnya ini semangatnya muncul juga ada jejaring lautan yang menjaring hubungan, dan ada juga yang tangan di atas itu yang kata Pak Hasan Wirayuda itu dulu di zaman Sriwijaya kita yang membantu. Ini pola-pola ini sepertinya terulang juga gitu. Ya. Gimana nih cara membangun jejaring seperti itu gitu? Ya, Bang Fitro, satu yang kita pahami dari jejaring rempah di Indonesia adalah jejaring itu tidak hanya berkaitan dengan transfer atau perpindahan komoditas. Jadi tidak hanya komoditas pala ditukar dengan uang atau emas dan lain sebagainya, atau misalnya yang lain. Tapi juga di sini ada transfer pengetahuan, begitu juga dengan transfer atau pertukaran antar manusia, termasuk pernikahan, gitu kan. Jadi di jalur-jalur rempah itu kan selain orang berdagang, mereka juga transfer pengetahuan, berbagi. Kalangan Islam ya, ulama-ulama yang melewati jalur rempah itu juga kan mereka menyebarkan agama. Misalnya dulu Sa'ad bin Abi Waqqas, itu sahabat Nabi, dia melakukan traveling, perjalanan sampai ke Cina, itu kan lewat jalur-jalur itu juga, yang kemudian menyebarkan tadi knowledge, dalam hal ini pengetahuan. Begitu juga ada namanya interaksi antar manusia. Interaksinya itu bentuknya bisa dalam cara misalnya kerjasama antar komunitas, antar bangsa, begitu juga dengan pernikahan. Jadi pernikahan juga itu bagian dari itu. Nah, di masa sekarang ini kita coba mengembangkan bahwa manusia Indonesia itu di masa sesulit apapun, mereka pasti bisa keluar dari yang namanya kesulitan itu. Jadi kalau misalnya mereka terhimpit, bukan di dalam, tapi dia di luar gitu. Itu gimana kira-kira? Nah, kira-kira mungkin begitu yang harus ada di frame kita.
Tarimpi di AT. Ya, Oh, filosofinya bahasa orang Minang ya. Ya. Iya. Jadi terhimpit tapi kita di atas itu. Gimana caranya? Jadi orang Iya. Indonesia ini harus bisa gitu, dan kita yakin kita bisa. Dan dengan itu, dengan jejaring tadi, akhirnya alhamdulillah kita bangun kemitraan ya. Di Iya. Indonesia ini sudah ada sekitar 34 perwakilan RPI di Indonesia, mulai dari Aceh sampai ke Papua. Namun Iya. RPI masing-masing ini juga beda-beda ya. Ada yang sangat aktif, misalnya Sumatera Barat itu aktif. Mereka juga punya penggalangan dana, mereka penerbitan buku juga ada. Ada juga dana-dana yang mereka berikan kepada kaum duafa ya di sana dan lain sebagainya. Kemudian di Sulawesi Selatan juga aktif. Sulawesi Selatan itu bahkan sudah punya semacam cabang-cabangnya. Jadi Provinsi Sulsel punya cabang, ada di Kota Makassar, ada di Bulukumba tadi yang agak jauh itu, ada di Sinjai dan lain sebagainya. Kemudian misalnya di Maluku Utara juga ada, Papua juga ada, mulai dari Papua Barat. Waktu itu untuk Papua Barat kita pernah adakan diskusi dengan wakil bupati, salah seorang wakil bupati di sana ya, berkaitan dengan potensi wilayahnya. Dan ketika itu Bang Fitro yang hadir itu banyak Iya. juga masyarakat sana, saudara-saudara kita di sana yang pakai satu Zoom. Jadi satu Zoom seperti ini, kemudian di belakang itu banyak banget orang nonton gitu. Mereka nonton gitu. Itu Kayak model TPRI hitam putih dulu ya mungkin ya. Iya, dan kita sangat senang gitu. Itu menandakan bahwa masyarakat kita ini memang senang untuk pengen cari tahu apa sih ini acara apa sih. Dan saudara-saudara kita di Papua Barat ya waktu itu ya, mereka datang dan kita sampaikan salam juga kepada mereka ya. Itu Kaimana, untuk Kabupaten Kaimana. Waktu itu kan Pak Jokowi juga ke sana ya dengan beberapa pejabat lain. Kemudian di Papuanya juga ada jejaring kita. Tempat lain juga sama ya, di Jakarta juga ada, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lain-lain. Cuma memang tiap daerah ini punya keaktifan yang beda-beda. Ada yang sudah aktif, bahkan sudah menerbitkan buku. Ada juga yang masih dalam tahap untuk konsolidasi. Itu di internal di Indonesia gitu. Dan kita juga mencoba ke luar negeri juga, Bang Fitro. Iya. Ada juga di luar negerinya. Lembaga filantropi mungkin pernah soundingkan dengan gagasan-gagasan di RPI. RPI sejauh ini belum bekerja sama secara formal ya dengan lembaga. Misalnya waktu itu kita pernah adakan sharing dengan kitabisa.com. Dan kitabisa.com berkaitan dengan bagaimana kita melakukan penggalangan dana gitu ya. Cuma waktu itu baru pada tahap tadi sharing gagasan, belum sampai pada eksekusi misalnya dengan kita membuat misalnya program-program tadi. Tapi saya kira menarik ini untuk bisa kerjasama dengan itu. Lembaga filantropi lain kita misalnya untuk kasus Makassar ya, ada kerjasama dengan lembaga-lembaga lain. Misalnya waktu relawan kita mau dikirimkan ke Sulawesi Barat, itu juga kerjasama dengan lembaga filantropi lain. Ada mahasiswa, ada juga pemuda, dan lain-lain ke sana. Kemudian tadi yang saya sebut sebagai lembaga di Adelaide ya, di Adelaide namanya Indo Peduli di Adelaide. Itu juga lembaga filantropi sebenarnya. Mereka banyak melakukan penggalangan dana dan mereka kirimkan ke berbagai komunitas, termasuk RPI juga mendapat bagian alhamdulillah untuk bisa kita sharing ke situ gitu. Jadi sejauh ini belum ada kemitraan spesifik, tapi sudah ada. Kemarin yang terakhir untuk kasus Palestina ya, untuk kasus Palestina, karena kita juga sebagai orang Indonesia itu kan nggak bisa kita melepaskan diri dari problem-problem dunia ya, dan itu juga kan bagian dari konstitusi Indonesia untuk menciptakan perdamaian dunia, melawan penjajahan dan lain sebagainya. Nah, RPI juga kemarin membangun semacam kolaborasi ya dengan beberapa lembaga, Majelis Ulama Indonesia Pusat, kemudian dengan lembaga kajian dan juga dengan Nusantara Palestine Center (NPC) yang dibangun oleh Bang Onim warga Indonesia yang menetap di Gaza. Nah waktu itu kita buat kolaborasi diskusi dan pembicara dari Kementerian Luar Negeri juga, dan diskusi itu juga pada sesi terakhir juga kita minta agar ada penggalangan dana dari teman-teman NPC. Jadi teman-teman peserta itu juga bisa turut berkontribusi untuk menggalang dana via NPC tadi itu. Jadi kira-kira itu. Jadi kita tidak mau mengambil semuanya. Jadi apa yang kira-kira bisa dikerjakan oleh RPI, kemudian yang lain oleh yang lain. Jadi kira-kira seperti itu. Bentuknya kolaborasi.
Ya, saya pikir ini menarik kalau dikaitkan dengan pandemi karena biasanya dua fokus pandemi ini kesehatan dan ekonomi yang lebih menonjol ya isunya. Tapi saya teringat dengan apa yang disampaikan Takurung di luar tadi, Takurung di luar tarimpi di ate gitu kan. Ada nilai-nilai sebenarnya lokal dan satu sisi kita juga ingin misalnya menjadi warga dunia dengan membangun memperjuangkan warisan dunia. Jadi ada sebenarnya kesadaran untuk menjadi warga dunia ini bisa membuka ruang kita untuk berbagi nilai-nilai lokal, nilai-nilai sosial lokal gitu. Nah, mungkin daya dorong ini juga bisa dimanfaatkan untuk membangun produktivitas. Kalau tadi kan mungkin bantuan itu dari sisi akhirnya ujung-ujungnya konsumsi mungkin ya, kita hanya menerima. Tapi bagaimana yang diterima ini menghasilkan duplikasi pendanaan atau bisa meningkatkan kreativitas lokal dengan nilai lokal, tetapi juga sebenarnya ini menjadi sumbangsi untuk dunia gitu. Ya, ide ini sangat menarik ya. Kalau untuk bantuan tadi, sejauh ini memang penyerahan bantuan itu sekedar hanya menyerahkan uang dan kebutuhan-kebutuhan sembako dan lain-lain ya, untuk kebutuhan yang sangat mendesak ketika itu gitu, belum sampai pada pemberdayaan. Waktu itu sempat kita juga berpikir kegiatan pemberdayaan ya, misalnya untuk Sulawesi Barat itu ada rencana untuk pemberdayaan, namun belum berjalan dengan maksimal. Tapi saya kira itu sangat penting itu. Kemudian masalah tadi pengusulan-pengusulan yang misalnya jalur rempah dan lain sebagainya. Di RPI juga kita punya bidang namanya bidang kebudayaan. Nah, bidang kebudayaan ini berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan budaya ya, apakah budaya yang benda atau tak benda dan lain-lain. Nah, misalnya juga waktu lagi rame soal ada pulau yang katanya mau dijual ya di Selayar, Sulawesi Selatan, itu juga kita diskusikan. Kemudian masalah harta karun ya, harta karun yang berada di bawah laut itu di Sulawesi Selatan di daerah Selayar kan cukup banyak tuh, itu juga didiskusikan. Kemudian masalah apalagi yang lainnya. Ada beberapa masalah kebudayaan yang didiskusikan, tapi memang sejauh ini masih lebih banyak pada edukasi ya, edukasi kepada anggota kita, kemudian termasuk kepada publik, dan kita juga memberikan masukan-masukan kepada para pihak yang hadir ya di situ. Walaupun belum bentuknya kayak misalnya policy brief misalnya yang kita kirimkan ke pemerintah, itu belum sampai ke situ. Tapi rencana ke depannya saya membayangkan agar jejaring yang besar ini, kita kan punya juga jejaring di luar negeri, ada sekitar 12, mulai dari Amerika, Mesir, kemudian di mana lagi ya, di beberapa tempat lain, di Australia dan lain-lain. Kita harapkan ini dari orang-orang pintar ini semua bisa kolaborasi dan bisa menghasilkan satu masukan-masukan kepada pemerintah kita, terutama dalam menjalankan kebijakannya. Jadi pemerintah itu kan perlu banyak masukan ya dari civil society berkaitan dengan kebudayaan, dengan politik dan lain sebagainya gitu. Dan kolaborasi ini saya kira adalah salah satu inisiatif orang Indonesia yang ditujukan juga untuk Indonesia dan untuk dunia. Ada juga topik lain waktu itu yang kita bahas ya, soal sampah plastik. Nah, sampah plastik ini juga kan menjadi masalah ya. Sampah plastik, kemudian ya ini soal bagaimana kita mengurangi konsumsi, bukan konsumsi dimakan ya, tapi mengurangi pemakaian sampah plastik itu. Plastik-plastik itu dikurangi. Kemudian bagaimana menanam tanaman-tanaman di dekat rumah gitu ya, tanaman obat dan lain sebagainya. Itu juga sempat kita diskusikan. Sejauh ini 1 tahun terakhir RPI lebih banyak pada edukasi, kemudian pencerahan dari kita dan untuk kita, kira-kira itu. Nah, wah menarik ini. Ketika berjejaring ini mungkin ada cerita-cerita yang dari daerah-daerah yang mungkin bisa menginspirasi daerah lain. Saya masih menarik soal nilai-nilai budaya dari petata petitih Nini Mama tadi. Jadi mungkin ada nilai-nilai lokal juga yang tadi soalnya kita
jejaring seperti jejaring rempah ini kita saling bertukar edukasinya, mungkin nilainya. Ya, jadi dari apa namanya, dari jejaring yang sangat luas ini kan ada namanya interaksi ya. Interaksi ini kan kita terbagi dua. Ada satu via online ya, via online, termasuk juga via Zoom, via japri-japrian di grup, di japri, kemudian kegiatan diskusi di grup juga, bahkan juga kegiatan luring, pertemuan langsung. Nah, hal-hal yang terkait dengan local wisdom itu juga kita dapat ya, misalnya waktu berkunjung ke Sulawesi Selatan itu saya ke Bulukumba ya, dan saya bertemu dengan pengurus RPI di sana. Saya datang ke satu tempat yang di situ masyarakatnya membuat kapal pinisi. Nah, kapal pinisi itu kan gede-gede tuh. Gede-gede kapalnya, saya naik ke atas itu, kemudian foto-foto, saya videoin dan lain sebagainya. Dan saya bertanya juga ke pengrajinnya gitu, ini bagaimana ceritanya Pak? Katanya ini sudah lama. Kemudian sudah lama memang masyarakat setempat itu mereka belajar gitu. Dan mereka itu jarang pakai hitung-hitungan yang sangat ketat gitu dalam membuat kapal. Mungkin di awal saja kira-kira ada hitungannya, tapi ketika mereka sudah mulai memasukkan kayu-kayunya dan lain sebagainya, itu sudah lebih banyak pada skill-skill yang semacam sudah di luar kepala kali ya. Jadi udah tahu gitu. Dan kapal ini juga diminta atau dipesan oleh beberapa orang di luar. Ada dari Kanada kalau nggak salah, ada juga dari Eropa juga yang memesan kapal tersebut. Nah, ini kapal yang asli punya orang Indonesia. Nah, dari situ saya ngambil inspirasi bahwa satu, namanya orang Indonesia ini adalah orang yang pintar secara intelektual. Karena kalau tidak pintar secara intelektual, bagaimana bisa dia bikin kapal itu yang sedemikian besar. Yang kedua, bahwa kapal yang hebat seperti itu tidak bisa dibuat sendirian. Kayunya itu kan berasal dari beberapa daerah lain, ada yang dari Ambon dan lain sebagainya. Jadi tidak mungkin hanya kayu misalnya dari Bulukumba atau kayu dari Sulawesi Selatan. Pasti kayu dari tempat lain. Berarti butuh sinergi. Jadi kepintaran itu perlu, tapi sinergi juga perlu. Dan satu lagi yang diperlukan juga adalah bagaimana menawarkan local wisdom itu sebagai satu kekayaan budaya kita. Jadi itu kan bagian dari kekayaan ya, kekayaan bangsa kita yang tidak semua bangsa-bangsa itu punya skill-skill seperti itu. Maka itu adalah sesuatu yang kaya bagi bangsa kita, yang harus kita jaga, kita rawat, bahkan kalau perlu dikembangkan terus gitu. Termasuk juga misalnya dalam konteks jalur rempah sebagai satu kekayaan budaya kita, itu kan harus dijaga, dirawat, dipublikasi terus, didiskusikan, kemudian bahkan diusulkan secara serius ya ke misalnya ke UNESCO dan lain-lain. Ya, mungkin itu bagian penting dari jalur rempah ini terkait dengan maritim. Tetapi juga terkait dengan pandemi, rempah ini juga punya cerita yang menarik di masa pandemi ini. Dari Aceh tadi, mungkin dari daerah lain gitu, ada cerita-cerita menarik bagaimana mereka memproduksi komoditi wellness ini untuk mengatasi meningkatkan imun gitu. Ya, sejauh ini memang obrolan kita, diskusi kita belum banyak ya berkaitan dengan tanaman obat dari daerah masing-masing ya, misalnya dari Aceh, Sumatera Barat, kemudian Lampung dan lain-lain. Ini belum banyak diskusi tentang itu gitu. Kemudian di Jawa juga belum banyak gitu diskusi tentang itu. Kalimantan seingat saya juga belum. Satu yang pernah itu di Sulawesi Selatan waktu itu ada diskusi tentang tanaman obat lokal ya untuk menguatkan tubuh. Tanaman obatnya saya kira hampir sama dengan daerah lain juga ya, kayak misalnya rempah-rempah ya, kemudian apalagi yang lain-lain itu yang rempah-rempah yang bagus untuk menghangatkan tubuh, menguatkan tubuh. Jadi belum ada yang spesifik kita diskusikan berkaitan itu. Sangat mungkin karena memang kepakaran di bidang itu agak belum banyak gitu ya.
belum banyak kepakaran. Ya. Jadi diskusi yang kita bangun selama 1 tahun terakhir itu lebih banyak based on kepakaran. Jadi expertise-nya apa, kemudian itu kita minta untuk berbagi. Suatu saat kalau ada yang pakar juga misalnya dalam bidang-bidang yang lain, misalnya bidang antariksa kah, atau misalnya yang lain-lain yang menarik itu kita bisa sharing. Jadi kepakaran itu juga harus didistribusikan, harus dibagikan. Nah, sejauh ini kepakarannya masih terbatas ya di bidang itu. Nah, udah berapa sesi atau berapa ini tema yang dimunculkan lewat Zoom-nya, Mas Enwar? Kalau untuk acara Zoom kita itu sudah ratusan ya, ada ratusan Zoom yang udah dibuat gitu di RPI. Dari banyak pakar ya? Dari banyak pakar berbeda ya? Yang berbeda. Misalnya pada puasa tahun lalu itu kan kita bikin diskusi tiap hari, 30 hari itu. Jadi 30 hari Bang Fitr bisa bayangkan saya tiap sore harus online. Karena saya yang jadi ininya, jadi penjaga gawangnya. Iya. Saya harus memastikan. Jadi tiap hari saya 30 hari itu. 30 hari karena saya sudah bertekad 30 hari harus kita tuntasin ini. Jadi dengan kita mengundang ada banyak-banyak. Itu kolaborasi ya, ada dari teman-teman yang guru, ada dosen, ada peneliti, ada juga praktisi, ada ustadz, pokoknya siapa aja lah kita sharing karena bentuknya sharing gitu. Setelah itu juga banyak. Jadi awalnya RPI ini kan dia cuma komunitas di grup WA. Awalnya kan cuma saya sendiri. Kemudian saya ajak teman 2 orang. Kemudian jadi 3, jadi 4. Dari 4 ini kemudian kita berpikir ajak yang lain. Ajak lagi yang lain-lain. Dari yang lain-lain kemudian kita pikir kita bikin aja lah namanya RPI nasional pengurus. Ada pengurusnya namanya. Lama-lama ada juga teman saya di Sulawesi ya, di Gorontalo bilang kalau misalnya RPI mau dibuka di wilayah, Gorontalo yang pertama. Ya udah, saya pikir kita bikin langsung Gorontalo. Langsung jadi Gorontalo dan lain-lain gitu. Jadi begitu lama-lama kemudian pada bulan ke-6 kita pikir segera kita resmikan lah. Kemudian diajukanlah lewat notaris ke Kementerian Hukum dan HAM dan akhirnya legal. Legal pada bulan ke-6 jadilah dia Perkumpulan Rumah Produktif Indonesia. Jadi sudah legal dia. Awalnya padahal cuma dari grup WA 1-2 orang berkembang, kemudian jadi legal dan dia punya jadi 34 provinsi Indonesia, kemudian ada 12 di luar negeri. Kerjasamanya sudah banyak dan kampus-kampus juga, kampus-kampus top juga dengan UI, dengan Unhas, dengan lembaga-lembaga top juga, termasuk dengan Yayasan Negeri Rempah juga. Ya kan? Jadi dengan begitu-begitu kita cuma membangun sinergi. Karena nggak bisa nih kalau di masa pandemi gini kita nggak bersinergi. Ya. Ini pembagiannya gimana nih? Apa nama bidang-bidangnya? Tadi kan budaya salah satunya. Dengan banyaknya pakar itu berapa yang pembagian di bidang kegiatan di RPI? Kalau sampai sekarang untuk RPI pusat ada sekitar 28 bidangnya. Jadi kita menamakannya Presiden RPI. Presiden kan sama dengan chairman ya atau ketua lah, ketua umum. Itu saya, kemudian ada juga ketua DPP-nya. Jadi ketua DPP-nya itu ada sekitar 28 orang. Itu meliputi ada bidang kebudayaan. Jadi all about kebudayaan di situ. Saya malah berharap nanti misalnya bisa kolaborasi dengan pemerintah yang berkaitan dengan kebudayaan. Ada juga yang kedua bidang pendidikan. Pendidikan tadi bikin seminar nasional tentang pendidikan, ya kan, kemudian pendidikan di masa pandemi ya, PJJ dan lain sebagainya. Ada juga bidang pembinaan jiwa. Pembinaan jiwa ini berkaitan dengan religiositas. Religiositas ini penting banget nih karena sistem pendidikan nasional kita ini kan aturannya kan menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa ini kan nggak bisa dilepaskan dari jiwanya bagus gitu ya. Kemudian ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama itu kan berkaitan dengan pembinaan jiwa atau ketuhanan. Indonesia Raya bilang bangunlah jiwanya dulu baru bangun badannya. Bangunlah jiwanya dulu baru bangunlah badannya gitu ya. Itu. Nah, kemudian ada juga bidang-bidang yang lain, ada bidang kepemimpinan nasional, ada juga bidang filantropi, ada juga bidang jaringan dalam negeri, jaringan luar negeri,
Ada juga bidang parenting. Parenting ini berkaitan dengan keluarga. Karena kita rasakan banyak problem kan di masa sekarang ini, di masa sekarang. Di situ kita pernah bikin misalnya buku cerita-cerita orang tua kepada anaknya. Jadi sudah terbit, alhamdulillah bukunya. Di situ teman-teman itu pada nulis tentang apa saja cerita-cerita berkesan dari orang tuanya kepada dia yang sampai sekarang dia masih ingat. Nah, cerita atau story itu kan punya pengaruh yang luar biasa bagi pembentukan karakter anak. Misalnya, saya secara pribadi, waktu kecil itu, Bang Fitro, biasa diceritakan oleh almarhum bapak saya, bahwa dulu di Perang Dunia Kedua, itu tentara Amerika Serikat itu membangun basisnya di Morotai, dan di sana mereka kembangkan itu ada lapangan terbangnya itu bagus sekali gitu, lapangan terbangnya. Sebelumnya sebenarnya Jepang juga udah pernah di sana, tapi Amerika Serikat masuk gitu. Diceritakan seperti itu. Kemudian itu saya masih kecil, masih SD. Waktu itu saya tidak berpikir apa-apa. Saya belum pernah ke Jakarta, belum pernah ke Amerika, belum pernah kemana-mana. Saya waktu itu hanya nonton film Kura-Kura Ninja. Kura-Kura Ninja yang settingnya itu di gorong-gorong di New York. Nah, ketika saya gede, kemudian saya dapat inspirasi bagaimana saya ini sebagai anak, karena diceritakan sama orang tua kan, ini harus mengembangkan diri. Saya harus ngerti sejarah. Nggak boleh saya nggak ngerti gitu. Maka saya pelajari sejarah terus ya, belajar antropologi dan lain-lain. Kemudian ketika misalnya berkunjung ke Amerika Serikat 2019 ya, berapa bulan sebelum pandemi, itu juga saya datang ke sana sampai ke New York itu, saya cari gorong-gorongnya itu. Ini kalau di film Kura-Kura Ninja kan ada mereka di jalan terus mereka masuk ke bawah itu ke gorong-gorong di dalam. Iya kan, Michelangelo dan lain-lain. Saya ke sana, saya datang waktu saya habis kegiatan itu saya menuju ke PBB ya. Saya jalan, saya lihat ininya gorong-gorongnya. Kemudian toko mereka itu barang-barangnya itu di bawah kolong gitu, semacam di basement gitu. Saya lihat itu, oh ini begini. Jadi untungnya cerita dari orang tua kepada kita di masa kecil itu ceritanya itu membekas kepada kita gitu. Nah, itu juga yang ditulis dalam buku yang kita beri judul Tabula Rasa. Ini juga buku yang dibuat oleh divisi parenting. Ada banyak lagi yang lain. Ada juga divisi bimbingan konseling yang tadi itu. Bimbingan konseling, jadi mereka-mereka yang punya problem dalam konseling. Ada juga divisi lain, misalnya berkaitan dengan politik juga ada. Jadi ada beberapa topik politik. Kita pernah bahas dulu misalnya waktu George Floyd itu disiksa ya oleh salah seorang polisi di Amerika Serikat, gitu kita bahas juga berkaitan dengan ancaman terhadap demokrasi ya kan. Waktu itu kan sedang heboh-hebohnya itu pasca itu ya, Black Lives Matter dan lain sebagainya gitu. Nah, dari kegiatan itu semua 28 itu adalah kegiatan yang didasarkan pada kepakaran. Kita sebutnya pakar karena kita menganggap orang lebih bagus sebagai pakar karena mereka ini kan umumnya sudah tamat S1 ya. Sudah tamat S1, ada yang tamat S2, ada juga yang tamat S1, belum S2 tapi pengalamannya udah kemana-mana gitu. Pengalamannya udah kemana-mana dan mereka bisa sharing banyak hal kepada kita gitu. Nah, itu untungnya dengan kita punya kegiatan yang beragam ini, kita jadi pengetahuan kita jadi luas. Jadi luas pengetahuannya. Ada juga waktu itu sharing mengenai bahasa. Jadi di awal-awal itu saya bentuk kegiatan sharing bahasa Inggris. Jadi yang nggak bisa ngomong bahasa Inggris sama sekali, kita minta dia ngomong misalnya. Ngomong bahasa Inggris gitu ya, awal-awal gitu. Jadi sebelum sharing satu orang, waktu itu ada yang sharing misalnya pengalaman belajar di UK ya, di Inggris. Saya juga waktu itu sharing juga. Saya memulai sharing berkaitan dengan pengalaman saya ke Amerika. Waktu itu saya diundang oleh Departemen Luar Negeri Amerika untuk ke sana dan balik ke sini saya sharing pengalaman saya itu. Jadi saya memulai, kemudian ada nanti yang sharing pengalaman di New Zealand, pengalaman di Australia, pengalaman di Jerman, pengalaman di mana-mana gitu ya. Nah, untuk bahasa Inggris, dari situ kita pengen lihat, ayo sebelum acara mulai, masing-masing speaking dulu deh satu orang. Speaking dulu, apa aja deh. Speaking misalnya, my name is Yanuardi Syukur, I'm apa-apa gitu ya. Dengan begitu kan dia jadi, mulai bisa nih ternyata nih.
ya kan? Itu bahasa Kok Inggris. tertilang gitu ya. Gitu. Iya, iya kan kita kan awalnya gitu kan nggak pede gitu, nggak pede untuk bahasa Inggris. Lama kita nggak bisa. Ada juga waktu itu sharing bahasa Arab, cuma belum berjalan maksimal ya. Ada anggota kita juga yang dari orang Arab gitu. Ada orang Arab juga yang dalam beberapa kali diskusi rapat juga dia ngomong pakai bahasa Arab. Ngomong pakai bahasa Arab. Terkadang kan banyak juga yang nggak ngerti ya. Akhirnya kemudian kita minta coba deh di switch menjadi bahasa Inggris. Dia coba lagi pakai bahasa Inggris. Jadi seperti itu kita coba ini. Ada sempat waktu itu rencana untuk bahasa Korea. Bahasa Korea juga ada, tapi belum berjalan. Bahasa Mandarin juga waktu itu kita mau kembangkan, nggak berjalan. Yang sementara berjalan sampai sekarang, selama beberapa bulan ini adalah kursus bahasa Perancis. Jadi bahasa Perancis itu sudah 2 gelombang. Pertama itu berjalan sekitar 8 lebih lah ya, mungkin sudah 10 pertemuan gitu. Cuma tidak sempat tuntas. Akhirnya kemudian kita buka lagi yang kedua. Itu banyak yang hadir tuh. Ada dari lulusan PhD dari Belanda, ada juga yang macam-macam gitu. Mereka pada hadir untuk belajar bahasa Perancis. Sampai sekarang masih jalan ya untuk bahasa Perancis. Dan itu membantu banget untuk kita ngerti gitu tentang bahasa Perancis, culture-nya, dan lain sebagainya. Dan pengajarannya juga yang memang ngerti alumni Perancis dari UI. Alumni sastra Prancis UI, ada juga satu orang yang pernah di Prancis ya, pernah juga bekerja di sana gitu. Nah ini yang kita syukuri karena ada saja inisiatif-inisiatif cerdas yang luar biasa yang kita jadi bisa ngerti, oh ini begini nih, kita jadi dapat insight baru gitu dari teman-teman gitu. Ya, bagi pakar mungkin juga bisa merawat kepakaran mereka kan karena saling ditanyain gitu kan. Iya, betul. Saya jadi teringat dengan diskusi-diskusi sebelumnya dengan memadukan 2 pakar, ada pakar sains dari lembaga pendidikan dan pengalaman dari lokal di Wangsa Samudra itu. Jadi kita melihat ternyata ada yang harus ditransformasikan dari berbagi bertukar budaya ini akan bertransfer teknologi gitu kan, mentransfer pengetahuan juga. Nah, tadi saya teringat dengan yang cerita gorong-gorong tadi. Kita kan ada sesuatu yang disampaikan. Mungkin ini cerita seperti Walt Disney yang melihat ini tikus ini binatang jorok gitu, binatang yang tidak pernah disinggung. Tapi ketika Walt Disney menggarap jadi Mickey Mouse, ada produktivitas baru gitu kan? Atau ketika di Michelangelo juga ada tikus juga tuh. Bagaimana kearifan itu diajarkan dari bawah gorong-gorong gitu kan? Jadi ada semacam ada mengupgrade nilai, mengkombinasikan kepakaran mereka itu. Nah, ada diskusi lain nggak setelah Zoom meeting atau 1 bulan ini dibahas, oh ternyata ada keterkaitan, di mixing gitu? Ya, jadi yang dalam berapa kali diskusi kita, itu kan memang kita juga mengkombinasikan itu antara pengetahuan dengan pengalaman. Pengetahuan dan pengalaman ini kalau dipadukan, dia akan menjadi kebenaran. Jadi umumnya kan orang dapat kebenaran itu kan dari pengetahuan. Oh, dapat pengetahuan. Tapi pengetahuan juga nggak cukup. Dia juga harus ada yang namanya pengalaman. Nah, di RPI juga kita mengadakan itu juga dengan mengkombinasikan keduanya itu. Tapi tadi menarik soal Walt Disney tadi itu ya, soal tikus ya, tikus yang jorok kemudian bisa menjadi satu karya gitu yang luar biasa. Artinya bahwa sebenarnya hal-hal yang sebelumnya dianggap itu tidak sempurna atau mungkin dianggap dihindari, tidak berguna dan lain sebagainya, itu sebenarnya bisa bermakna karena Tuhan menciptakan semua ini kan dengan makna, ada maknanya. Tuhan menciptakan kita, ada yang wajahnya atau tubuhnya lebih terang, ada yang lebih gelap, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah dan lain sebagainya. Di kota, di desa itu kan semua ada maknanya, ada hikmahnya gitu ya. Maka sebenarnya tugas kita sebagai manusia adalah mencari apa hikmah-hikmah yang bisa kita ambil, termasuk dalam karya-karya kreativitas atau produktif. Seperti kita bikin RPI ini. Artinya RPI ini kan tidak pernah juga
buat ya, atau terlintas di benak kita semua gitu ya. Kalau misalnya pandemi tidak ada juga mungkin kita nggak akan bikin ini juga. Nggak akan bikin. Tapi saya dulu pernah sudah bermimpi ya. Jadi waktu pulang dari Amerika itu, saya memang bermimpi gitu bahwa saya harus membuat sesuatu ini ketika balik ke tanah air. Sebagaimana dulu juga para tokoh bangsa ya, seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan pulang dari Mekah mendirikan namanya Muhammadiyah, atau Kiai Haji Hashim Asy'ari pulang dari Mekah ya menimba ilmu dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, balik ke Indonesia, dia juga membuat yang namanya Nahdlatul Ulama dan lain sebagainya. Artinya kalangan menengah, kira-kira begitu kita sebut, yang dapat pengalaman luar negeri seharusnya malu kalau kembali ke negerinya nggak bisa bikin apa-apa. Kalau hanya bisa minta-minta begini, ini bukan orang Indonesia, Bang Fitro. Maka seharusnya menurut saya orang-orang yang punya pengalaman lebih bisa berkunjung ke luar negeri, pergi ke Mekah, bahkan 1 kali, 2 kali, berkali-kali, balik ke Indonesia, harusnya dia membuat sesuatu. Kalau dia nggak bikin sesuatu, berarti ada problem dengan personality-nya. Nah, orang-orang yang terbaik di masa lalu kan begitu. Misalnya kita contohkan tadi ya, NU Muhammadiyah, atau misalnya tokoh-tokoh yang lain gitu. Mereka balik dari luar, itu mereka membuat sesuatu. Ya. Nah, selama ini kan banyak orang-orang Indonesia ini diasporanya itu yang dari timur ke barat lah. Bagaimana di masa pandemi ini mereka juga tidak bisa pulang, tapi juga mereka bisa berkontribusi sepertinya. Seperti Bang Omet di Palestina, ya mereka update terus nih, kayak saya sering juga nonton bahwa ada membangun sumur, berbagi kurma, sedekah dengan anak-anak di jalur Gaza. Nah, diaspora ini belum terlihat publikasinya atau perannya. Bagaimana selama ini yang karena Mas Yanuar ini pasti punya pengalaman jejaring dengan pelajar-pelajar atau orang-orang yang Indonesia di luar gitu. Di RPI-nya terutama dikaitkan dengan kelembagaan keberadaan RPI. Ya, jadi orang Indonesia ini kan orang-orang yang kreatif, orang-orang yang produktif ya. Itu kalau asumsi saya seperti itu dan saya meyakini seperti itu ya. Misalnya waktu saya berkunjung ke Australia di Melbourne. Di Melbourne itu saya bertemu dengan beberapa orang diaspora Padang. Ya, orang Minang yang di sana gitu ya, diasporanya kita bertemu, kita makan-makan, kita berfoto bareng juga. Dan ada juga di sana rumah ibadah yang diinisiasi ya di Australia itu oleh orang Minang. Waktu saya ke Amerika di sekitar di kota Maryland ya. Maryland itu sekitar 30 menit dari kota Washington DC. Jadi saya ke sana, di sana ada masjid yang namanya Imam Center. Imam Center ini didirikan oleh jemaah Indonesia, orang Indonesia. Awalnya adalah gereja yang ditinggalkan oleh pengikutnya gitu ya. Jadi orang-orang mungkin sudah pada nggak ke gereja gitu di sekitar Maryland itu. Kemudian dibeli. Awalnya masyarakat Islam di sana mau beli berapa tempat, nggak dapat karena di Amerika Serikat, terutama di Maryland situ, memang tidak mudah untuk bangun rumah ibadah. Hanya bisa bangun rumah ibadah kalau memang rumah ibadah itu sudah ditinggalkan orang lain, akhirnya kemudian mau diganti gitu. Akhirnya dari gereja kemudian menjadi masjid. Saya ke sana, dan salah satu pendirinya Imam Center itu juga orang Minang juga. Orang Minang yang sudah 35 tahun atau mungkin 40 tahun di sana. Imamnya juga orang Minang juga. Artinya diaspora lah ini ya, kalau kita lihat secara umum. Kemudian di Amerika Serikat juga saya bertemu dengan Imam Syamsi Ali di kota New York. Saya bertemu pertama kali bertemu di depan gedung PBB, kemudian masuk bareng ke gedung PBB, sholat Jumat, beliau memimpin sholat dan beliau mengislamkan 2 orang ketika itu. Dan saya ngobrol banyak, kemudian jalan ke kantornya Nusantara Foundation, ke sana ngobrol-ngobrol, dan di sana juga beliau menjadi imam juga, bukan hanya di Masjid Al-Hikmah. Al-Hikmah itu kan masjid Indonesia ya di Queens, tidak jauh dari Pulau Manhattan itu, tapi juga beliau menjadi imam di Jamaika. Jadi Jamaika Muslim Center ini juga lembaga yang bukan murni orang Indonesia, tapi oleh saudara-saudara yang lain. Jadi diaspora kita tuh banyak
kontribusinya gitu, termasuk di beberapa tempat yang lainnya di Eropa, kemudian di Afrika Selatan juga termasuk ya dengan diaspora kita di sana. Jadi kekuatan diaspora ini sangat luar biasa untuk bisa dikembangkan terus. Dulu itu kan banyak sekali kegiatan yang diinisiasi ya, misalnya oleh Pak Dino ya, Dino Patijalal ya, kemudian yang lain-lain juga buat kegiatan diaspora. Tapi saya lihat beberapa waktu terakhir ini sudah agak mulai menurun. Nah, saya kira ini cukup penting untuk bisa dikembangkan. Termasuk apa yang dilakukan oleh Bang Onim tadi. Bang Onim di jalur Gaza ya, di Gaza beliau membuat berbagai kegiatan, buat sumur, kemudian menyebarkan bantuan-bantuan, itu juga luar biasa. Saat ini juga di Hebron juga Indonesia juga sementara membangun rumah sakit. Sebelumnya kan Mercy, Medical Emergency Rescue Committee, itu di Jakarta, di Keramat, Jakarta Pusat, itu kan sudah menginisiasi Masjid Indonesia ya di sana, di Palestina, Rumah Sakit Indonesia di Palestina. Dan sekarang juga sementara diinisiasi oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat, Rumah Sakit Indonesia di Hebron, di Al-Khalil. Jadi saya ikut beberapa kali rapat kita, karena saya juga aktif juga di Majelis Ulama Indonesia Pusat, di Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional. Nah, waktu itu sudah ada beberapa miliar yang dikirimkan ke sana via langsung ke sana, lewat pemerintah pemerintah Palestina yang di sini ya. Jadi waktu itu sudah ada beberapa miliar, dan terakhir itu saya mendengar ada sekitar beberapa miliar lagi yang akan dikirim beberapa waktu yang lalu. Jadi kontribusi Indonesia ya, Majelis Ulama Indonesia, kemudian lembaga-lembaga lain yang menyumbangkan untuk pembangunan rumah sakit di sana, itu adalah bagian dari kontribusi universal dari orang Indonesia kepada dunia. Artinya tidak bisa dilihat bahwa ini kita Indonesia masih banyak yang miskin kok, dipeduli yang luar gitu. Tidak bisa dilihat seperti itu, karena diplomasi internasional tetap harus jalan. Begitu juga dengan pemberantasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, itu juga harus jalan juga di sisi yang lain. Oke, ini keren banget nih. Hikmah pandemi ini ada sekat-sekat teritori itu mungkin hilang, kepentingan-kepentingan regional pun kadang-kadang menyadarkan kita bahwa kita sekarang menjadi warga dunia, peduli sesama. Warga dunia. Ya, saya pernah baca tulisan di Foreign Affairs, salah satu media yang bergengsi ya dan berkaitan dengan politik internasional. Dia menyatakan bahwa dalam menghadapi pandemi ini kita semua harus bersatu. Karena di awal-awal pandemi itu kan nggak ada yang bersatu kan. Donald Trump mengatakan virus Cina ya kan, kemudian Cina juga menyerang juga. Katanya ini virus yang dibawa ke Wuhan ini dari tentara Amerika Serikat yang datang ke Wuhan dan lain-lain. Jadi nggak bersatu gitu. Nah, yang paling penting dalam menghadapi pandemi seperti ini adalah bersatu, sama-sama kita tuntasin ini masalah pandemi. Setelah itu baru masing-masing berkompetisi lah dalam bidang yang mereka ingin kompetisikan. Ntar mungkin saya mohon pamit dulu karena yang menyatukan ini berganti Mas Robi juga. Oke, Bang Fitro, silakan lanjut. Iya, saya tadi juga penasaran nih dengan Pak Yanuardi ini. Obrolan dari Pak Yanuardi dengan Bang Fitro tadi soal yang webinar udah ratusan di Zoom, terus ada yang ngebahas soal George Floyd, membahas soal Palestina, membahas soal bom di Makassar. Ini kan isu-isu yang yang gimana ya, sensitif ya. Itu bagaimana pembahasannya di RPI sendiri di saat webinar itu? Saya membayangkan sesuatu yang karena nggak mungkin sama semua ya, atau gimana di saat itu, Pak? Dan bagaimana menanganinya, mengelola perbedaan itu di RPI yang saya yakin luas banget nih kepakarannya. Nah, di RPI ini kan kita punya moto 3 ya. Motonya 3. Yang pertama adalah belajar. Jadi belajar ini moto pertama. Jadi siapapun yang hadir di RPI, dia harus menyadari bahwa dia ini sementara belajar. Nggak ada yang pintar betul gitu ya. Dan pengurus juga, siapapun itu pengurus, mau dia dari belum tamat sarjana sampai dia sudah doktor, bahkan profesor juga, masih tetap belajar. Yang kedua, moto di RPI adalah berkawan.
Jadi perbedaan apapun kita, apakah karena di RPI juga kan berbeda agama ya, ada Islam, ada non-Islam dan lain sebagainya. Apapun perbedaan kita, apakah agama, apakah etnik, apakah peminatan, ada yang suka main bola, ada yang enggak, ada yang suka nonton Korea, ada yang enggak, apapun itu perbedaannya, itu kita tetap berkawan, friendship ya, friendship forever. Kemudian yang ketiga adalah bergembira. Apapun yang terjadi di dunia ini, kita tetap harus bergembira. Hati kita ini harus bergembira. Kalau kita nggak bergembira, itu akan memberikan dampak tidak baik kepada orang lain yang terdekat. Jadi belajar, berkawan, bergembira. Diskusi RPI itu tidak lepas dari ini. Jadi semangat untuk belajar, kita sama-sama belajar apa yang kita nggak ngerti, kita sama-sama sharing ya. Misalnya waktu itu masalah George Floyd, kan banyak yang mengkritik kebijakan Amerika Serikat ya, yang dianggap misalnya double standar. Double standar dalam arti Amerika Serikat ini mengajarkan demokrasi, kemudian juga mengajarkan sebagai negara yang bagus secara sistem sosialnya, tapi ternyata juga masih tidak benar juga dalam praktiknya gitu ya. Jadi secara teori sudah oke, tapi dalam praktiknya juga George Floyd kemudian yang lain-lain juga banyak gitu ya yang menjadi korban, terutama kalangan kulit hitam gitu ya. Nah, itu juga menjadi kritikan di grup itu. Tapi kritikan itu kritikan yang biasa. Bahkan orang-orang Amerika juga kan banyak juga mengkritik. Contoh yang lain misalnya masalah Palestina ya. Masalah Palestina misalnya Amerika juga punya, dalam konstitusi Amerika juga ada tentang perdamaian, soal keadilan, ya kan, kebenaran dan lain sebagainya. Tapi pada praktik politiknya itu juga mengalami banyak kebolongan-kebolongan gitu ya. Terutama misalnya dalam kasus Israel gitu. Dalam kasus Israel ini kan dianggap misalnya double standar, kemudian politiknya juga dianggap tidak adil gitu ya terhadap terutama kaum mustadafin, kaum yang nggak berpunya di Palestina sana gitu. Nah ini juga dikritik juga oleh forum, tapi itu sesuatu yang biasa karena di Amerika juga kan banyak juga para kritikus ya, misalnya dari MIT juga ada misalnya profesor siapa gitu ya, itu ada banyak banget yang mengkritik tentang kebijakan Amerika. Jadi dengan mengkritik itu adalah bagian dari upaya kita untuk peduli kepada sesuatu. Nah, problemnya itu adalah jangan sampai kritikan itu dianggap sebagai sesuatu yang mengancam orang lain. Jadi menurut saya kritikan apapun itu, apakah termasuk di Indonesia ya, kritikan terhadap pemerintah, terhadap kebijakan, itu jangan ditanggapi dengan mengatakan orang lain otaknya sungsang. Itu enggak cocok itu. Apalagi seorang dokter, ya nggak Bang Ali. Mohon maaf nih Bang Ali, mau ngabalin saya mengkritik dikit ya buat Bang Ali. Jadi kritikan itu sesuatu yang lumrah saja, apalagi kita di masa demokrasi ya, di era demokrasi. Di Amerika Serikat juga banyak kritikus ya, yang menulis tentang lobby Yahudi itu kan banyak juga mengkritik juga, yang mengkritik di Indonesia juga banyak. Jadi kita harus terbiasa untuk memahami perbedaan tadi itu. Namanya Indonesia ini kan bineka. Jadi kita memahami kita ini bineka, banyak itu. Banyak itu berarti ada satu yang pemikirannya A, ada yang B, ada yang C, ada yang D dan lain-lain. Jadi udah pahami aja, nggak perlu disungsang-sungsangkan gitu kan. Nah kira-kira seperti itu. Nah suasana diskusi RPI itu diformat dengan tadi itu. Semangat kita saling belajar, saling berkawan, dan kemudian kita bergembira gitu, dan kira-kira itu. Jadi tidak dalam konteks untuk saling menjatuhkan, tidak dalam konteks untuk saling menafikan satu yang lain. Yang ada adalah kita saling menghidupkan, saling menghadirkan. Oke, ini luar biasa metode mengelola konflik ya. Mungkin bisa ditiru oleh pemerintah. Bagaimana cara RPI mengelola konflik dan teknik berkomunikasi dengan publik ya. Biar yang insiden sungsang-sungsang ini tidak terulang lagi ya. Iya, itu memalukan menurut saya. Memalukan. Ya. Nah, sekarang ini berarti udah masuk tahun kedua RPI berkiprah ya. Apakah ada tujuan tertentu yang hendak dicapai yang berbeda dari tahun sebelumnya atau hendak meneruskan yang tahun sebelumnya, Pak Yanuardi? Bayangan saya ketika mendirikan RPI ini adalah apa yang pernah dinasihati oleh Pak Dr. Hasan Wirayuda kepada kami ya. Saya ingat Pak Hasan sebagai Dewan Pembina ya Yayasan Negeri Rempah itu pernah mengatakan
kepada kami waktu itu bahwa kalau kita berbicara peradaban Indonesia, maka kita nggak bisa berbicara hanya sekitar 10-20 tahun atau mungkin 100 tahun. Minimal kita berbicara itu sekitar 300 tahun, sebagaimana dulu peradaban Sriwijaya ya, yang usianya sekitar itu. Maka sebagai anak bangsa Indonesia, saya tidak mau mengecilkan diri saya. Apalagi saya ciptaan Tuhan, dan kita semua kan ciptaan Tuhan yang sudah sempurna kan. Jadi jangan kita kecil-kecilkan diri kita, dan tidak boleh juga kita membesar-besarkan diri kita. Tapi memiliki optimisme itu kan tidak salah ya. Jadi saya membayangkan ketika RPI ini didirikan, saya membayangkan ini akan menjadi satu penopang yang sangat baik untuk kita melahirkan Indonesia atau bangsa Indonesia yang produktif. Sudah banyak organisasi yang melakukan itu. Saya biasa contohkan di RPI itu Muhammadiyah misalnya, sudah sekian banyak itu perguruan tinggi, rumah sakit, panti asuhan yang dihadirkan oleh Muhammadiyah. Begitu juga Nahdlatul Ulama, sekian banyak orang-orang yang dulunya nggak benar kemudian jadi bertaubat, ya kan? Kemudian orang-orang yang miskin sebelumnya kemudian jadi berada dengan dana-dana dari sumbangan itu dan lain sebagainya. Jadi itu mulainya dari seorang tokoh tadi itu, dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan, satu aja, nggak perlu banyak-banyak. Satu aja, tapi dia punya pemikiran jangka panjang dan dia juga membawanya dalam konteks keikhlasan. Akhirnya kemudian Tuhan membantu dia. Akhirnya kemudian besar terus dan sebagainya. Begitu juga Indonesia kan begitu. Nah, saya membayangkan RPI ini di tahun kedua kita akan permantap lagi strukturnya. Jadi strukturnya akan kita permantap karena di beberapa daerah itu kan belum begitu aktif ya. Belum begitu aktif, kita akan permantap strukturnya termasuk di luar negeri. Dan ke depannya juga kita pengen berkontribusi pada hal-hal yang bisa berdampak positif bagi bangsa kita. Artinya misalnya kita buat satu formula atau misalnya policy brief kebijakan yang kita berikan misalnya kepada pemerintah berkaitan dengan topik tertentu. Jadi saya melihat kan ada sebagian kalangan saya kira itu tidak tepat. Menurut saya, yang bisa kita lakukan adalah kita bersinergi. Jadi apa yang kita bisa, kita sinergi. Apa yang kita punya, kita bagi kepada pemerintah. Saya pernah dulu memberikan masukan juga untuk kantor presiden berkaitan dengan penanganan konflik ya di salah satu daerah di Indonesia. Karena beberapa kajian saya kan terkait dengan terorisme. Saya memberikan masukan bahwa kebijakan kita berkaitan dengan terorisme itu harus yang long term, harus kita fokuskan pada long term. Jadi pembangunan manusia, anak-anak muda yang cinta pada perdamaian ya seperti di Poso itu sangat penting dengan memberikan mereka beasiswa misalnya apakah short term mereka ikut pelatihan di mana, kemudian misalnya mereka ikut mendapatkan beasiswa S2 atau S3 itu lebih penting untuk menciptakan perdamaian jangka panjang ketimbang misalnya kita hanya fokus pada pengiriman kekuatan security aja. Kalau security setahun 2 tahun udah selesai, kemudian mereka pergi balik ke rumahnya masing-masing, belum tentu ini problem habis. Tapi kalau yang long term itu bisa jangka panjang. Saya ingat di kampung saya sendiri di Halmahera. Halmahera itu kampung saya itu kan terjadi kerusuhan tahun 99 ya. Saya di sana juga masih 17 tahun ketika itu. Saya ikut juga dalam kegiatan itu, artinya menjadi korban juga, menjadi pengungsi selama 2 minggu di komplek tentara, kemudian naik ke kapal ya, kapal TNI Angkatan Laut dikirim dari Surabaya sampai ke Ternate menjadi pengungsi juga. Saya melihat itu bagaimana susahnya itu, dan menurut saya yang cukup penting untuk menangani problem sosial di kita adalah investasi pada pendidikan. Jadi masyarakat ini kan silih berganti ya. Orang yang sebelumnya pernah konflik itu kan umurnya juga kan tidak panjang ya, tidak panjang. Sedangkan yang muda-muda ini kalau tidak dikasih beasiswa, ya kan, tidak dikasih pengalaman, itu juga dia bisa jadi akan menjadi keras. Waktu saya berbicara di salah satu gereja di Pittsburgh di Amerika Serikat, saya cukup panjang saya bicara waktu itu tentang bagaimana saya secara pribadi sebagai orang yang pernah ikut dalam menjadi korban kerusuhan itu. Kemudian saya dulu sempat ada semacam kebencian lah, karena kan itu orang banyak dibunuh dan rumah saya hancur terbakar dan lain-lain. Tapi kemudian saya mengubah pikiran saya waktu saya dikirim ke Australia waktu itu
saya bertemu dengan banyak orang Islam, orang Kristen, ada juga yang ateis, ada yang Yahudi, ada yang artis government, semuanya saya bertemu. Kemudian waktu berkunjung ke Bangkok juga waktu itu diundang sama Amerika juga. Saya bertemu dengan orang yang ateis yang nggak percaya hari akhirat. Dia nggak percaya akhirat itu ada, kata dia nanti kalau mati ya udah habis gitu, nggak ada lagi gitu. Itu saya bertemu. Kemudian waktu di Amerika juga saya cerita juga tentang itu. Di Amerika juga berkunjung juga ke banyak lembaga ya, ke sinagog ya, tempat Yahudi, kemudian Muslim, gereja, kemudian ke masjid. Nah di gereja itu saya sempat cerita waktu itu soal bagaimana transformasi saya secara pribadi gitu. Dari yang sebelumnya ini saya punya rasa semacam hate speech ya, bukan hate speech ya, hate ya, ada rasa semacam kebencian gitu ya, gara-gara itu kepada orang yang berbeda. Kemudian saya ubah gitu, dan keyakinan saya bahwa di semua agama itu ada saja orang yang baik, ada yang nggak baik. Maka fokus kita seharusnya sama orang yang baik. Kemudian saya mengubah dengan saya menjadi penulis. Jadi nulis buku, puluhan buku saya tulis, termasuk buku yang kita tulis bareng Yayasan Negeri Rempah ya, yang sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris juga. Jadi nulis buku, kemudian kita inisiasi juga berbagai program untuk mempertemukan. Jadi mempertemukan titik temu. Jadi orang-orang ini sudah pasti berbeda. Yang paling penting kita lakukan sekarang adalah mempertemukan titik temu. Apa titik temu kita? Kalau kita bisa bertemu, ya udah kita jalan bareng. Yang namanya perbedaan kita singkirkan dulu. Begitu juga dalam hal apapun itu, saya kira dalam pemerintahan kah, atau dalam bahkan sampai ke rumah tangga, itu kan pasti banyak perbedaannya. Tapi yang harus kita lakukan adalah mencari titik temunya. Apa titik temu yang bisa bikin kita jalan bareng? Dan kalau titik temu kita udah temukan, maka kita akan bisa jalan bareng. Indonesia itu sudah beruntung, kita punya Pancasila. Itu menjadi titik temu, atau yang disebut sebagai kalimatun sawa. Pancasila dari ketuhanan sampai keadilan itu 1 sampai 5 sila itu sudah titik temu dari sekian banyak diversitas yang ada di bangsa ini. Maka kalau mau bawa Indonesia ini menjadi bangsa yang kuat, yang hebat, yang luar biasa, maka kita amalkan saja itu. Sila pertama, kedua, 3, 4, 5. Jadikan itu titik temu. Kalaupun ada yang berbeda, kita kompromikan. Dengan begitu maka kita akan menjadi bangsa yang kuat karena kita sama-sama bersatu untuk maju gitu. Kira-kira gitu sih. Mantap. Nah, soal perbedaan tadi, cara mengelolanya, RPI sendiri, kalau melihat dengan kondisi yang seperti sekarang ini, mungkin bisa di semacam lembaga pemikiran untuk mencapai HDI ya, Human Development Index ya, lembaga yang menjadi pemasok data dan pakar untuk pemerintah dalam mencapai itu ya, mungkin ya, HDI RPI sendiri kayaknya ya. Ya, jadi, harapannya seperti itu ya, bisa berkontribusi untuk itu. Jadi indeks kita bisa naik gitu. Selain rajin berkegiatan juga memberikan konsultasi mungkin ya. Ya, jadi indeks-indeks itu sebaiknya harus naik. Misalnya sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kan sementara menggenjot agar skor PISA kita itu naik ya. Kita nggak jeblok gitu ya. Makanya dikembangkan oleh Mas Menteri, Mas Nadiem, yang namanya literasi numerasi. Jadi literasi numerasi itu dikembangkan. Di situ ada soal matematika, soal sains, dan soal membaca ya. Jadi itu dikembangkan. Tujuannya agar kalau ini bagus, maka skor PISA Indonesia di level global itu naik. Gitu. Nah di RPI juga kita punya yang namanya divisi pengembangan literasi. Itu sudah ada beberapa aktivitas literasi. Sudah ada kita rencana untuk melakukan program membaca buku, misalnya 1 minggu 2 buku, ya 1 minggu 2 buku ya, atau 1 buku 2 minggu, kira-kira itulah. Tapi ini memang masih perencanaan ya, dia belum berjalan dengan maksimal, baru rencana. Jadi di sepanjang setahun ini ada yang sudah berjalan kegiatannya, penerbitan, tapi ada juga yang masih pada tahap rencana-rencana gitu ya. Karena saking banyaknya. Saya ingat dulu waktu kami ngobrol sama Profesor Didik J. Rahbini, pakar ekonomi ya, yang sekarang menjadi rektor Universitas Paramadina. Prof. Didik itu mengatakan, ini RPI satu divisi aja ini udah setara dengan satu kementerian ini. Saking banyaknya pakar ya. Saking banyaknya ini departemennya. Iya, bidangnya banyak banget. Jadi
mengatakan kalau bisa lebih fokus gitu. Nah, saya kira itu masukan yang sangat luar biasa. Jadi saya terpikir fokus kita nanti pada edukasi dan literasi saja. Dalam bidang apapun itu sesuai dengan peminatan. Karena kalau ada orang yang pakar, tapi dia nggak punya saluran untuk sharing, itu juga dia nggak akan punya manfaat, merasa punya manfaat apa-apa. Misalnya, ada orang pakar dalam bidang IT gitu ya, kemudian kita nggak kasih ruang gitu ke dia, kan dia jadi bengong aja kan. Jadi dia harus ada gitu, harus ada ruangnya gitu. Orang yang misalnya suka muncul di depan gitu ya, di panggung, itu harus kita kasih ruang. Jadi saya coba membaca juga, belajar membaca juga, mana nih teman-teman yang senang di panggung di depan. Yang senang di depan, kita kasih ruang untuk misalnya sambutan. Atau misalnya dalam acara puisi ya, ada waktu itu semacam malam puisi kita bikin gitu. Jadi yang senang menampilkan puisi kita kasih dia untuk menampilkan puisinya dan lain-lain. Jadi peminatan manusia itu harus ada salurannya. Kalau nggak ada salurannya, dia nggak akan tersalurkan dengan baik gitu. Ibaratnya itu kalau dalam pepatah Arab ya, saya ingat, itu ibaratnya kayak air. Air itu kalau dia nggak mengalir, itu lama-lama ini akan rusak dia. Kita taruh air nih di ember, sehari, 2 hari, seminggu, nggak mengalir, lama-lama udah rusak dia. Akan ada jentik nyamuk dan lain sebagainya. Tapi kalau airnya itu mengalir, kayak di sungai, itu dia bagus gitu. Dia bagus. Begitu juga dengan kepakaran, peminatan, dan jiwa manusia. Kalau dia nggak disalurkan, itu dia nggak akan ada manfaat apa-apa. Maka dia harus disalurkan agar dia itu mengalir. Mantap, mantap. Nah, ini udah banyak banget yang diketahui tentang RPI. Ini bermanfaat sekali. Kami yakin ini akan menarik banyak orang untuk bergabung dengan RPI. Karena RPI selain tempat berkumpulnya para pakar juga menjanjikan ilmu yang berlimpah bagi anggotanya dan orang yang terkait ya. Ada kayak perpustakaan tapi bentuknya manusia yang berjalan gitu ya. Jadi ilmu apa ada. Nah, sekarang sebagai ini udah 1 jam lebih kita mulai, mungkin ada harapan atau visi RPI sendiri terhadap, tadi udah tentang RPI sendiri melihat tahun ini dan tahun ke depan bagaimana, tapi visi RPI sendiri mengenai Indonesia 5 atau 10 tahun ke depan. Seperti apa sih dalam pandangan teman-teman Pak Yanuardi sendiri mengenai Indonesia, di mana di sana di dalamnya ada RPI yang berkiprah. Silakan Pak. Pandangan RPI berkaitan Indonesia adalah Indonesia ini akan kuat kalau diisi oleh manusia-manusia yang produktif. Manusia yang produktif itu berarti manusia yang memahami dirinya. Memahami kelebihannya apa, kekurangannya apa. Dengan dia paham kelebihan dan kekurangannya, maka dia akan tahu pada wilayah mana saya akan berkolaborasi dengan orang lain. Jadi yang disebut sebagai persatuan Indonesia itu tidak akan bisa tanpa kita memahami kelebihan dan kekurangan kita secara pribadi atau secara komunal. Jadi menciptakan manusia Indonesia produktif. Kalau Indonesia sudah produktif manusia-manusianya, maka skor-skor kita itu akan lebih bagus ya. Kemudian kita juga akan lebih meningkat dari hari ke hari. Produktif itu saya kira sesuatu yang sangat penting, dan kalau kita nggak lakukan dari sekarang, itu kita akan menyesal ketika kita sudah tua ya. Karena di abad ke-20 para tokoh bangsa ini sudah melakukan tugasnya. Hos Cokro Aminoto, Kiai Haji Agus Salim, Bung Karno, Bung Hatta, Pak Nasir, itu sudah melakukan semua di abad ke-20, tahun 1900-an. Tapi di abad ke-21 ini, kita kan nggak mungkin menunggu Hos Cokro Aminoto lahir kembali atau bangkit dari kubur. Atau kita nggak mungkin menunggu Bung Karno ada lagi, nggak ada, hanya 1 kali. Maka di abad ke-20 ini yang bisa kita lakukan adalah kita ini semua, Bang Robi. Kita nggak perlu menunggu-nunggu, maka saat inilah kita semua yang masih ada di atas bumi ini, kita berbuat buat bangsa kita ya. Ya besar harapannya mudah-mudahan yang kita lakukan ini juga satu diridhoi oleh Tuhan, dan yang kedua juga punya manfaat untuk sesama kita. Kira-kira itu. Kalau Tuhan ridho sama
pekerjaan kita, insya Allah manfaat-manfaat juga kita akan dapatkan ya buat diri kita, keluarga, begitu juga untuk masyarakat secara luas. Oke. Ini udah termasuk closing statement kayaknya Pak Yandari. Iya. Ini udah menyimpulkan semua hal yang kita bicarakan sore ini. Luar biasa banget Pak Yanuardi. Kami berharap RPI makin berkembang, kiprahnya makin luas, makin banyak orang yang terlibat dan makin banyak memberikan manfaat bagi lingkungan. Amin. Jaya terus buat RPI. Pak Yanuardi, kami terima kasih banget sudah hadir sore ini. Mohon maaf atas salah kata, dan pesan buat semua yang dengar, yang nonton acara ini, Lintas Nusa adalah produk dari Negeri Rempah, Yayasan Negeri Rempah yang menghadirkan orang-orang hebat seperti Pak Yanuardi, komunitas-komunitas hebat yang mereka bina untuk berbagi informasi ilmu dan memperkuat sumber daya manusia Indonesia terutama ya, dan memperkuat isu jalur rempah. Oke, terakhir kali lagi terima kasih untuk Pak Yanuardi Syukur. Semoga makin sukses, selalu sehat, dan RPI-nya makin banyak kiprah bagi Indonesia. Mohon maaf atas semua salah kata. Terima kasih banyak sudah hadir di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.